وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Yang punya tangan diangkat tangannya, jawab amin. Belum doa udah amin baik. Ayo angkat tangannya sama-sama kita doa. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du amin aja dulu. Yang sama kita hormati dan yang sama kita muliakan segenap para habaib, para alimin ulama, para kiai, para asatid yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu dikarenakan memang nggak ada catatannya. Lupa kali panitia. Tapi sungguh pun begitu, walaupun tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, mudah-mudahan dengan kehadiran para habaib, kehadiran para kiai, para asatid menambah keberkahan buat kita yang hadir. Dan terlebih khusus yang sama kita hormati dan yang sama kita muliakan seluruh dan segenap hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, santriwan, santriwati, jombloan dan jomblowati. Mudah-mudahan yang jomblo biar cepat dapat jodoh. Yang masih pada pacaran mudah-mudahan putus. Kita diingatkan oleh lagu Gus Azmi. Lagunya jangan turuti nafsu, tanamkan di hati iman yang kokoh. Pacaran tidak perlu, temukan cinta dalam istikharah. Cinta itu anugerah, pelihara serta kuasailah. Cinta di jalan Allah menjauhkan dari segala fitnah. Bila kau jatuh cinta ingin memilikinya, minta restu orang tua, datangilah rumahnya. Itu baru laki-laki yang gentle. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ini mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bu, ceramahnya sampai jam berapa, Bu? Waktu menunjukkan jam 12 kurang 2 jam. Berarti jam 10. Bu, masih semangat, Bu?
Ibu-ibu yang hadir saya doain pulang dari sini makin disayang sama suaminya. Syukur-syukur dibeliin emas. Tangan kanan 10 gram, yang kiri 10 gram, antingnya 900 gram. Nyengser tuh. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, malam ini kita memperingati maulidnya Nabi besar Muhammad. Beliau Rasul adalah sosok manusia yang mulia, sosok manusia yang sempurna. Bahkan beliau Rasul adalah sosok manusia yang paling sayang sama kita. Bocah pada kongko aja itu dia. Beliau Rasul adalah sosok manusia yang paling sayang. Enggak ada satupun orang yang paling sayang di dunia ini kecuali Nabi Muhammad. Bahkan sayangnya Nabi melebihi sayangnya ibu dan bapak kita. Kenapa Nabi disebut orang yang paling sayang sama kita umatnya? Karena pada saat detik-detik Nabi mau meninggal dunia, detik-detik Nabi mau menghembuskan napas terakhirnya, detik-detik Nabi mau wafat, yang dicari oleh Nabi, yang disebut oleh Nabi bukan anaknya, bukan istrinya, bukan keluarganya, tapi yang disebut oleh Nabi Muhammad adalah umatnya. Bu, Nabi mau wafat, Nabi mau meninggal dunia, yang disebut umatnya. Kalau begitu jawab yang kompak, berarti Nabi sayang nggak sama kita? Cinta apa enggak? Sayang apa enggak? Kenapa Nabi disebut orang yang paling sayang dan cinta kepada umatnya? Karena apa yang kita rasain, Nabi pun ikut ngerasain. Kita sakit, Nabi jauh lebih sakit. Kita perih, Nabi jauh lebih perih. Kita menderita, Nabi jauh lebih menderita. Apa yang dirasain oleh kita umatnya, Nabi juga ikut ngerasain, bahkan lebih apa yang kita rasain. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Lah ini pada diem aja. Bu, kalau lagi dibaca Al-Quran jawabnya Allah. Kalau di Timur Tengah, tahu Timur Tengah? Di mana Timur Tengah tuh? Itu kalau qori lagi baca Al-Quran, jawab Allahnya semangat-semangat, bahkan sampai ada yang berdiri dan mengucapkan takbir, saking terkesima dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau di Timur Tengah sampai berdiri dan teriak Allahu Akbar. Begitu sampai di Indonesia, Allah, ya. lemas. Lagi tawaf di Ka'bah, kalau orang Timur Tengah semangat, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata. Begitu sampai di sini, labbaik Allah, lemas.
Yang jawab Allahnya semangat, saya doain pulang dari sini jadi orang kaya. Ibu-ibu aminnya kenceng banget. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ada di rawi, Bu? Tahu artinya? Kagak. Kita sama rawi sampai kulit-kulitnya apal kita. Bu, Nabi itu punya sifat azizun alaih. Apa yang kita rasain Nabi ikut ngerasain. Bahkan yang kita rasain Nabi lebih-lebih ngerasain dari apa yang kita rasain. Contoh, umpama orang tua kita atau emak kita di rumah lagi peperen. Ibu-ibu ngerti peperen, Bu? Apa coba peperen? Bebenah. Begitu emak di rumah lagi peperen, ujuk-ujuk, apa coba ujuk-ujuk? Tiba-tiba ada tetangga ngegroin. Apa coba ngegroin? Kata itu tetangga, emak lagi peperen di rumah, ujuk-ujuk tetangga ngegroin. Cari di kamus bahasa Indonesia, sampai kiamat nggak bakal nemu ngegroin. Kata itu tetangga, "Po, budek kalimpo digroin di mbai." "Po." Nyautin apa, Po? Kita biar ada kerjasama apa? Po, yang ngegroin namanya si Mimin. Ada di sini Mimin namanya. Ya Mimin orang sono bukan orang sini. Ada apaan, Min? Lu ngegroin gua? Anu, Po. Anu ngapa, Min? Anu, saya dapat kabar dari Encek Nami. Ada Nami di sini namanya. Ada apa emang? Saya dapat kabar anak empo itu di pinggiran, di pertigaan kecelakaan, jatuh dari motor. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Hati seorang ibu ngedenger kabarnya umpama anaknya kecelakaan jatuh dari motor, kira-kira kaget apa kagak? Sedih apa kagak? Nabi mah lebih sedih. Itu Nabi. Berarti jawab yang kompak. Kalau begitu Nabi sayang apa kagak sama kita? Cinta apa kagak? Nah sekarang yang jadi pertanyaannya, Nabi udah sayang banget nih sama kita umatnya, udah cinta banget. Sekarang bukti cinta apa yang udah kita kasih buat Nabi Muhammad? Bukti sayang apa yang udah kita berikan untuk Rasulullah? Ini kan kita lagi ngadain hari ulang tahunnya Nabi. Nabi ulang tahun, kita ngerayain ulang tahunnya Rasulullah. Hadiah dan kado apa yang udah kita kasih buat Nabi Muhammad? Maaf Bu, saya tahadus bin ni'mah. Tahun lalu udah saya niatin, ya Allah ya Rabb, tahun ini saya mau kasih kado buat Rasulullah.
Saya mau kasih hadiah buat Rasulullah. Apa hadiah? Saya mau sholawat langsung di depan makamnya Rasulullah. Maka kemarin tepat 12 Rabiul Awal, di mana hari lahirnya Rasulullah, saya alhamdulillah berada di depan makamnya Rasulullah di Masjid Nabawi Madinah Al-Munawwarah. Makanya saya doain ibu-ibu, niatin dari sekarang, bapak-bapak, besok kasih hadiah buat Rasulullah, kita bersolawat langsung di depan makamnya Nabi Muhammad. Saya doain yang hadir bisa berangkat umroh semua. Jangan segala pakai ngomong, ya Allah kan boro-boro saya bisa berangkat umroh. Ono bocah sekolah ke pelayaran nunggak mulu. Jangan pakai ngomong begitu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Dari mana Ustaz jalannya? Min haitsu la yahtasib. Dengan jalan yang enggak diduga-duga. Siapa contohnya? Saya sendiri contohnya. Saya dari 2 tahun yatim, ditinggal oleh seorang ayah, tapi saya mau belajar menuntut ilmu di salah satu pondok pesantren di Jakarta. Abuya Kiai Haji Ahmad Zayadi Muhajir. 6 tahun saya pesantren, 6 tahun saya belajar menuntut ilmu. Begitu saya lulus dari pesantren, ada audisi di Indosiar tahun 2015, peserta ribuan. Saya datang ke Daan Mogot, Grogol, langsung ke studio Indosiar, ribuan peserta dari mana-mana. Saya pun sama, dulu sempat pesimis, sempat ngomong begini, ya Allah, ilah. Apa coba ilah? Abong. Saya bisa lolos. Ternyata Allah tidak mengenal kata ilah. Jalan terus. Ribuan peserta, alhamdulillah. Seminggu kemudian ditelepon saya, Nawawi masuk mewakili DKI Jakarta. Alhamdulillah. Dari ribuan peserta cuma 42 orang yang kepilih. Dalam hati ini orang pasti orang-orang hebat ini. Dalam hati ngomong lagi, ya Allah, ilah. Tuh ilah lagi tuh kan. Saya bisa juara. Ternyata diikuti semua prosesnya, terus ikut sampai akhirnya saya masuk grand final. Enggak mikirin mau juara 1, juara 2, juara 3. Tapi sempat juga saya ngomong, ya Allah, abonga, ilah saya bisa juara 1 ini. Ternyata juara 1-nya Ustadz Mumuy yang kecil dari Lampung. Juara 2-nya Ustadz Ilal yang kembar dari Garut. Juara 3-nya saya, karena sistemnya masih SMS, bukan dipilih juri. Biar kata badan kita gede, SMS-nya sedikit lah, kalah sama yang kecil kalau SMS-nya banyak. Ditambah lagi orang kampung saya di Cikarang nggak pada bahasa bisa SMS. Udah saya kasih tahu caranya, ketik aksi spasi Nawawi kirim ke 7288, kan yang bener begitu. Orang kampung saya lain cara ngirim SMS-nya. Nawawi empok udah ngirim begitu katanya. Nyampe kemana? Tapi sungguh pun saya nggak dapat juara 1, juara 1, 2, dan 3. Selain mendapatkan uang tunai, saya juga diberangkatkan umroh secara gratis dari pihak Indosiar. Min haitsu la yahtasib, dengan jalan yang nggak diduga-duga. Kemarin tanggal 1 Oktober, hari Sabtu pagi, saya ngadain maulid Pak di rumah saya. Peserta ribuan, ibu-ibu. Jadi kalau ngadain maulid ribuan Pak. Saya undang mantan PLT Bupati Bekasi, namanya Haji Ahmad Marjuki. Saya undang beliau ke rumah saya kasih sambutan. Pak, sambutan Pak. Sambutan sebagai apa saya Pak Ustadz? Udah sambutan, ucapkan terima kasih kepada masyarakat Bekasi. Saat beliau sambutan, beliau ternyata kasih door prize yang bisa menjawab pertanyaan saya kasih hadiah. Belum dikasih tahu hadiahnya apa.
Datanglah ibu-ibu 3 orang datang ke atas panggung. Coba sebutin nama saya secara lengkap. Begitu disebutin namanya secara lengkap, ternyata 3-tiganya salah. Begitu salah, baru Pak Marjuki ngomong bahwa hadiahnya berangkat umroh. Tiba-tiba ada ibu-ibu usianya cukup lanjut, hidupnya sederhana, bangun dari duduknya, lari ke atas panggung, menyebutkan nama beliau. Karena Pak Haji Ahmad Marjuki ini mantan PLT Bupati, melihat nih ibu-ibu niatnya tulus, maka ibu-ibu itulah yang diberangkatkan umroh. Cuman nyebutin nama, bisa berangkat umroh. Cuman nyebutin nama, jangan pakai ilok, saya saksinya soalnya. Ketimbang nyebutin nama bisa berangkat umroh, berarti hebat kan? Dari mana coba? Apa yang dipikirin sama tuh ibu-ibu? Nggak mungkin dia, ya Allah ini saya bisa berangkat. Dia hadir maulid ke rumah saya, pulang-pulang dapat hadiah umroh. Berangkatnya sama saya, paspornya udah saya bikin. Tuh, dari jalannya dari mana-mana. Buktiin kita sama Rasulullah. Tahun depan niatin, ya Allah ya Rabb, saya mau langsung bersolawat dan berziarah langsung di depan makamnya Nabi Muhammad. Amin Bu. Ya Allah amin, gak pakai disuruh, boro-boro mau bisa berangkat. Nabi ulang tahun spesial buat Rasulullah. Coba kalau kita ulang tahun, pasangan kita dah ulang tahun, apalagi pasangannya pasangan bucin kayak Lesti sama si Bilar, kan bucin itu Bu, sama-sama demen itu. Laki bini sama-sama bucin, laki bini sama-sama bucin, salah satu aja ada yang ulang tahun pasti istimewa. Ngomong kagak cadel gitu, cadel-cadelin. Aa mau akan apa mau obo aa? Kata lakinya teh, mau akan aja neng, akan ama apa cik neng? Kata bininya, pakai oleng eton Apa coba oleng eton Pak? Goreng jengkol. Begitu lakinya makan pakai oleng eton, pakai ayui atem, sayur asem. Selesai makan lakinya, bininya ngomong lagi, kita alan-alan yuk ke anak neng, ya ke otak. Naik apa cik neng? Ya naik eta, naik kereta maksudnya. Di anak cik neng, ya di entot ion. Nyebut stasiun gak apa entot ion. Kalau satu sama lain pasangannya ulang tahun, jalan ceritanya, jalan-jalan ke kota, laki bini sama-sama bucin, baju kapelan. Tahu kapelan Bu? Bajunya samaan, jalan gandengan tangan, nggak mau dilepas pisan. Ngelihat jalan rusak dikit kayak ngomongnya kolokan, hati-hati ayang, jalanannya ece. Namanya juga pasangan bucin. Dibeliin kue ulang tahun, mama beli kue ulang tahunnya yang gede, lilinnya biar banyak, biar terang. Kalau kurang terang kita bikin tabunan mah. Itu saking sayangnya. Kalau ulang tahun pasti istimewa. Kenapa istimewa? Karena apa? Karena saya. Rasulullah udah sayang banget sama kita, udah cinta banget sama umatnya. Apa timbal balik kita buat Nabi Muhammad? Minimal Bu, minimal jangan bikin kesel Nabi, bikin girang Nabi. Gimana cara girangin Nabi? Mudah-mudahan kelar maulid nih, mudah-mudahan ada perubahan dalam diri kita. Yang kemarin belum pada doyan ngaji, mudah-mudahan biar pada doyan sama ngaji. Biarin kalau ada teman tetangga baru doyan-doyan ngaji, antepin, dagenin.
namanya ge orang baru doyan. Jangan pakai dikata. Ini kadang-kadang dikatain. Lah, lu tumben ngaji. Lah besok dia puri. Antepin aja udah, namanya orang baru doyan. Baru-baru ngaji, ikutin aja udah guru. Guru bawa kitab, kita ngikut bawa kitab. Guru buka, kita buka. Guru kebet lah kita kebet. Guru tutup lah kita tutup. Ngerti? Lo kagak. Nggak apa-apa, cuman ngebet, cuman nutup doang. Yang namanya orang duduk di majelis ilmu, pahala dapat, dosa diangkat. Sebab kita mau kita kumpul-kumpulin dosa sama pahala, kebanyakan dosa bu. Dosa sama siapa baik udah. Dosa sama tetangga, kadang-kadang kita suka iri be sama tetangga. Tetangga baru beli kulkas, kita yang kedinginan. Iri baik sama tetangga. Biarin, emang rezeki dia. Ya bu? Ya bu? Rizki mah nggak bakal ketukar. Wa ma min dabbatin fil ardi illa lillahi rizquha. Rizki itu sudah tertakar dan tidak akan mungkin tertukar. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang bahagia, ada yang sengsara. Maka dengan itu nggak boleh hasud, nggak boleh iri, nggak boleh dengki. Ustadz sama Ustadz sama gelarnya, tapi kan rezekinya beda-beda. Ustadz Nawawi sama Ustadz Solmed beda rezekinya. Ustadz Solmed undang di sini, ngucapin salam. Ustadz Nawawi juga bisa ngucapin salam. Begitu Ustadz Solmed ngucapin salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 20 juta. Ustadz Nawawi juga bisa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak tahu berapa di sini. Mana belum dikasih DP? Oh, berarti angsuran gede ini. Cuman kalau saya kalau ceramah nggak pernah ngarepin amplop pak. Isinya juga kagak. Sebab kata guru saya kalau ada penceramah kiai diundang minta bayaran, dosa itu kiai. Bahkan yang lebih dosa ngundang kiai kagak bayar. Itu yang lebih dosa. Masing-masing rezeki biarin, nggak bakal ketuker. Antepin ke udah. Bismillah, sama-sama bismillah, tapi rezekinya beda-beda. Qori Muammar ZA, kalau udah baca bismillah, kan kalau udah qori semua terkesima. Muammar ZA baca Quran diawali dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 3 juta. Ada bismillah dukun kecemplak cuma 200.000. Sama-sama bis. Rambutan namanya sama rambutan, tapi bentuknya beda-beda. Ada yang rambutan botak, ada yang gembel. Ada kan? Rambutan ada yang botak, ada yang gembel. Ibu-ibu resepan yang botak apa yang gembel? Rambutan, ini berbicara rambutan. Jangan kemana baik. Dosa kita banyak bu, ya bu, ya bu. Kalau kita duduk di pengajian dirontokin tuh dosa-dosa kita. Dahan dosa sama laki ibu-ibu sabrek-abrek udah. Ya Allah ibu-ibu zaman sekarang ngaji mah paling rajin. Kalau udah hadir maulid dandanan gak ampe rupa-rupa pak. Akhirnya malah laki di rumah pada paru-paru mikirin seragam bininya. Yang kemarin belum lunas itu udah ngambil lagi. Lah saya pernah ceramah pak di daerah Cikarang Timur, acara di pinggir sawah. Ibu-ibu udah pada turun dari angkot. 2 hari jauh saya ngeliatin pak, itu kuburan, ya Allah, itu kudungan baju semua sampai serba merah.
dari ujung pala sampai ujung kaki biar matching dari sononya mah. Cuman kan kalau sampai merah-merah lewat galengan, tahu galengan Pak? Lewat sawah, kudungan merah, baju merah, tas merah, sendal merah, percis kayak Pertamina kebakaran. Cuman yang saya bingung tetap Pak, ibu-ibu zaman sekarang ngaji rajin, sembahyang rajin, sama laki masih rada berani. Kadang-kadang mau berangkat ngaji aja lakinya diperintah. Yaudah bang, gua ngaji dulu ya, ntar kalau hujan jemuran lo angkatin tuh. Ada ibu-ibu model di sini begitu. Mana orangnya? Bu, kalau kemana-mana izin sama laki, izin sama laki. Jangan cuman izin tapi cium tangannya tuh, nyiumnya biar bener. Ini nyium kadang-kadang tangan laki ditempelin di jidat, ntar ditempelin di pipi. Kalau cium tangan yang bener itu cium tangan laki lempengan telunjuk nih, lempengan telunjuk, nah gitu. Kenapa kudu lempengan telunjuk? Karena di telunjuk ini ada urat yang langsung nyambung ke hati. Bahkan Nabi menyampaikan jangan cuma cium tangannya, tapi cium pipi kanan dan kiri suami, karena mencium pipi kanan dan pipi kiri suami pahalanya sama seperti mencium Hajar Aswad. Ngapain kita jauh-jauh ke Mekah? Hajar Aswad di rumah gak ada. Hajar artinya batu, Aswad artinya hitam. Pulang dari sini praktekin, ya Allah batu hitam nyampe. Endo sudah. Lah, iya Pok, biar mesra apa sama laki teh Pok? Pernah begitu Pok? Pernah apa kagak? Dandan di rumah biar cakep Pok, biar wangi, biar laki betah di rumah. Sebab godaan laki kita di luar potongannya kan bukan kayak ibu-ibu di mari. Potongannya kan ilaha illallah. Alah. Alis disulam. Bibir dipinir. Muka glowing, betis udah kayak batang sente. Lagi gimana laki kagak mau kegoda sama yang di luar kalau ibu-ibu nggak pernah servis di rumah. Kita makan kadang-kadang kondangan doang rapi. Apalagi kalau kondangan di gedung, baju yang paling mahal dipakai. Minyak wangi sampai ke pantat-pantat. Giliran tidur sama laki dasar yang udah pada bolong dipakai. Mana bolongnya lebah ketek pisan. Hutang peniti ada 17 biji. Laki tengah malam pelukan ketusuk peniti. Pengen nyium leher udah pakai salep 88. Mau nyium pipi udah pakai autan. Lakinya ngomong, mana yang gue cium ini lu pedas semua. Ya bini model begitu mah tukar tambah bang. Tapi juga ingat laki kalau bini biar cakep modalin dong. Bini suruh cakep, laki nggak mau modalin bini. Kenapa apa sekarang mau glowing mahal? Krim malam, krim siang, krim sore mahal itu. Kenapa? Kalau bini cakep, laki ikutan cakep. Kan ada baik orang ngomong, itu bini siapa sih? Mukanya glowing, cakep, dilihatnya wangi, kudungannya serasi sama baju. Ada baik kan orang ngomong begitu. Oh itu mah bini Pak RW. Kan ikut-ikutan cakep Pak RW. Enggak sedikit juga orang ngomong, itu bini siapa sih? Udah blokil kumel, ngelawan mulu sama laki. Oh itu mah bini Pak RT. RT sono di laut, bukan RT sini, bukan. Ono di laut. Iya. Tuh. Begitu. Ya Bu. Ya Bu. Nih dengerin, ibu-ibu masuk surga nggak? Siapa perempuan pertama kali masuk surga? Nanti perempuan yang pertama masuk surga namanya Siti Mutia. Dia nanti yang akan memegang kendaraan daripada tali yang akan masuk bersama Siti Fatimah Zahra.
Sampai-sampai Rasulullah ngomong sama Siti Fatimah tuh, coba cek ke rumah Siti Mutia, amal apa yang dia bikin sehingga nanti dia adalah perempuan yang pertama kali masuk ke surga. Begitu sampai di rumah Siti Mutia, ternyata Siti Mutia cuma nyimpen 3 benda yang sangat dikeramatkan di dalam rumahnya. Apa 3 benda tersebut? Yang pertama lap, yang kedua cambuk, yang ketiga gunting. Ditanya satu persatu oleh Siti Fatimah, wahai Siti Mutia, itu elap, kenapa kau keramatkan, kau simpan betul itu elap? Apa jawab Siti Mutia? Wahai Siti Fatimah, ini elap emang aku simpen, aku khususkan untuk apa? Untuk mengusap keringat suami saya, karena suami sayalah yang telah menafkahi saya dan anak-anak saya, yang telah menghidupi saya dan anak-anak saya. Ada ibu-ibu di sini yang nyimpen lap. Banyak topo di dapur. Laki pulang bukan dielap malah dikekepin. Orang jengkel banget laki. Tuh. Terus itu gunting buat apa wahai Siti Mutia? Itu gunting, cambuk dulu. Itu cambuk aku khususkan kalau aku masak, bikin masakan hidangan buat suami saya, kemudian suami saya mencicipi masakan yang saya masak. Kalau suami saya protes, kurang enak lah, kurang garam lah, keasinan lah, itu cambuk akan saya berikan kepada suami saya untuk mencambuk diri saya supaya menjadi pelajaran, besok masak kudu lebih enak lagi. Tuh, sampai kayak gitu tuh. Ibu-ibu zaman sekarang mau bakal begitu itu. Bini masak udah capek pak, masak kan capek ya bu ya. Begitu masak yang nggak dihidangkan, laki makan, protes dikit aja laki muarah buat bininya. Udah apa bang makan, makan kagak lo, injak lo, injak. Laki mau diinjak. Yang ketiga apa? Yang ketiga gunting. Itu gunting buat apa? Ini gunting saya sebelum menjelang tidur sama suami saya selalu ngomong sama suami saya, wahai suamiku, kalau dari bangun tidur tadi sampai menjelang tidur ini, sekiranya ada kata-kata saya yang menyakiti hati kamu, maka gunting saja lidahku, wahai suamiku. Sampai begitu. Ada ibu-ibu begitu di sini. Hanya bu, kalau mau masuk surga taat ridho sama suami, amin, amin ya Rabbal. Minimal bikin girang Rasulullah dengan selesai kita maulid nih, ramaikan majlis-majlis ilmu. Siap? Mau ngaji bu, jangan pakai alasan. Kadang-kadang yang muda suruh ngaji ada bae alasannya, ngaji lo mumpung masih muda. Yang muda malah nyautin, gue mah ntar ge ngaji menunggu tua-tuaan. Mending kalau umur kita sampai tua, ya bu, ya bu. Kalau kagak, jangan bu. Bicara repot, semua repot. Belum kawin kita repot, nyari usaha, nyari kerjaan. Udah kawin repot lagi ngurusin laki, repot lagi ngurusin anak, repot lagi ngurusin cucu. Lah kapan mau ngajinya? Maka mudah-mudahan selesai maulid ini ada perubahan. Ini masjid kita besar, masjid kita luas. Ayo kita isi sama-sama. Kita sama-sama hadir, kita syiarkan agama Islam ini. Maka mudah-mudahan dengan apa yang kita inginkan, segala hajat-hajat yang kita cita-citakan, ketika kita berdekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah apa yang kita inginkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Karenanya para bapak ibu sekalian, tanamkan kecintaan Rasulullah di dalam hati kita. Banyak baca salawat kita sama Nabi Muhammad. Nggak ada satupun lidah yang paling mulia di dunia ini kecuali lidah yang selalu basah karena bersalawat kepada Nabi Muhammad. Dan tidak ada lidah yang akan kehausan nanti pada saat orang kehausan, melainkan lidah itu akan basah nanti, akan mendapat air dari telaga kausarnya Nabi Muhammad. Maka
Saya mau ajak ibu-ibu semua, bapak-bapak yang hadir di sini untuk baca sholawat. Jangan nggak ada yang terucap bibirnya untuk selalu bersolawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siap baca sholawat, Bu? Mau baca sholawat? Minta kita sama Allah. Minimal yang namanya sholawat mah nggak diterima sama Allah. Pasti diterima. Yang namanya sholawat nggak mungkin nggak diterima, pasti diterima. Bahkan kita sholawat niat kita riya nih. Sholawat niat kita riya supaya dilihat sama orang, tetap diterima sama Allah sholawat mah. Tuh keutamaan sholawat kepada Nabi besar Muhammad. Maka saya ajak semuanya untuk baca sholawat. Tentu yang pertama kita sholawat badar, ada tim hadroh. Tapi sholawat yang kedua saya minta sholawat Jibril. Operator sound systemnya ada di mana ini? Ada di belakang. Mana tukang operatornya? Boleh ngobrol sama saya sebentar? Ada tukang sound systemnya, operator? Ya Mas. Kalau dipakai handphone, pakai Bluetooth atau aux yang dicolok? Handphonenya ada. Coba handphone panitia. Imam mana imam? Sini Mam. Ini tepuk tangan nih buat Bang Imam ini. Luar biasa beliau ini. Tiap hari WA saya terus ya supaya datang. Alhamdulillah saya datang. Coba YouTube-nya sini Bang Imam. Nah saya cariin sholawatnya ya. Nanti tinggal dicolok aja ke situ. Ini ada kotanya kan Bang? Ada. Ada kotanya. Sholawat Jibril. Kemarin yang ke rumah ya Imam. Sama siapa Bang? Sama Pak Iwan ya. Nih yang ini Mam. Bentar Bang. Nih yang ini nih siapin nih. Tapi sebelum itu saya mau ajak baca sholawat badar dulu. Setelah badar baru sholawat Jibril. Ayo tim hadroh. Backing vokal jangan ada yang ikut. Biar jamaah yang jadi backing vokal. Setuju? Siap sholawat buat Rasulullah. Sholawat sama-sama. Salatullah salam ala Taha Rasulillah. Salatullah ala Yasin Habibillah. Salatullah ya sungguh beruntung wahai manusia jika bertemu Nabi yang mulia. Wajahnya indah bagai purnama, kata-katanya bagai permata. Salatullah salatullah Nabi bersabda pada umatnya, banyaklah bersolawat padanya, turunlah rahmat ampunan dosa dari Allah yang Maha Esa. Salatullah Rasulullah salatullah ala Yasin. Hidup ini tak akan lama, dunia ini fata morgana. Penuhilah amal mulia agar mencapai tempat di surga. Salatullah Rasulullah salatullah la. Wahai manusia tua dan muda, ingatlah mati di depan mata. Amal mulia masuk ke surga, amal durhaka masuk neraka. Salatullah
على طه رسول الله صلاة الله على ياسين حبيب الله يا رب بالمصطفى بلغ سعى الكرم يا رب بالمصطفى بلغ واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب ما مضى يا رب. Salawat kamilah semuanya. Allahumma salli salatan kamilatan wa salam taman ala sayyidina Muhammadin تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنحل به الرغائب وحسن ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمعة ونفس بعدد كل ما لهم الله الصلاة على النبي Maka mudah-mudahan salawat tadi bisa menghadirkan Rasulullah SAW dengan harapan Rasulullah hadir dan wajah kita dikenalin oleh Nabi Muhammad. Karena kalau kita mau ngandelin masuk surga, ngandelin amal kita, kira-kira amal mana yang mau kita andelin? Tapi satu-satunya harapan mudah-mudahan kita nanti bakal ditolong oleh Nabi Muhammad. Orang bu, Pak, kalau udah dapat syafaat Rasulullah kagak pakai ditimbang lagi, langsung masuk ke surga. Dan catat baik-baik, umatnya Nabi Muhammad nih, kita nih umatnya, nanti umatnya Nabi Muhammad yang masuk surga karena syafaat kagak sedikit. Nah mudah-mudahan yang amal kita nih masih setengah-setengah, sholat kita, ngaji kita, mungkin kalau kita andelin buat ke surga kayaknya mah rada-rada payah. Minimal banget mudah-mudahan kita bisa masuk surga karena dapat pertolongan syafaat dari Nabi Muhammad. Amin ya rabbal. Mau dapat syafaatnya Rasulullah. Terakhir kita baca salawat Jibril sama-sama. Semuanya kita bersolawat kepada Nabi Muhammad. Dan saya minta operator segera diputer, kita salawat sama-sama. Malam hari ini terakhir kita baca salawat, namanya salawat Jibril. Ini di TikTok saya, Instagram saya sering saya share. Salawat ini menjadi panggilan buat orang-orang yang ada di seluruh kabupaten, baik di Tangerang, Sukabumi, khususnya Jabodetabek. Dan insya Allah dengan kita membaca salawat ini mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala dekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad. Ayo semua salawat, musiknya agak dibesarin sedikit. Muhammad
sallallahu Nabi salawat untuk Rasulullah semua. Sallallahu Anta syamsun anta badrun Anta syamsun Anta nurun fawqa nuri Di hayatin Anta syamsun أنت نور فوق salawat semuanya. اللهم صل وسلم وبارك عليه محمد صلى الله mudah-mudahan yang hadir Allah lancarkan surga. Sehatkan badannya, Allah ampuni segala dosa dan mudah-mudahan yang hadir pada malam ini dikabulkan semua kebaikannya. Semoga kita hadir ya Terakhir semuanya salawat. صلوا على النبي محمد. Kita berharap kumpulnya kita pada malam ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang tua kita yang sudah meninggalkan kita, Allah ampunin dosanya. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan kita yang hadir semua mudah-mudahan yang sudah punya anak Allah jadikan anaknya saleh-salehah. Yang sudah berumah tangga Allah jadikan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Dan mudah-mudahan nanti Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Ya kita na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin ya rabbal. Semoga hari ini kita bersahabat di dunia, insyaallah bertetangga di surga. Dan akhirnya ini saja bisa saya sampaikan, insyaallah akan ditutup doa. Ada yang ditutup doa nanti? Guru kita, maka insyaallah agar ditutup doa agar kita lebih berkah lagi. Amin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya dari pagi belum pulang, Pak. Dari pagi. Jadi saya ada 3 titik di Cibarusah, Bekasi, kemudian siang di Kerawang, di Bekasi lagi, dan tadi saya nggak pulang lagi. Saya langsung berangkat ke sini. Maghrib sebetulnya saya udah di sekitaran sini. Jadi alhamdulillah bisa sampai setelah qori baca ayat suci Al-Quran, saya bisa sampai ke lokasi ini dan bisa berjumpa bersama ibu dan bapak sekalian. Dan besok pagi saya harus sudah mengisi kegiatan lagi, jadwal ceramah lagi. Doakan ibu bapak sekalian, insya Allah hari Selasa saya diundang ke luar negeri, tepatnya di Kuala Lumpur. Saya take off dari bandara jam 8 pagi. Di sana saya diundang di Kuala Lumpur, Malaysia, dalam rangka khitanan Ipin dan Ipin. Biar tawa lagi. Ya, sebab orang yang gak ketawa cuma 2, Pak Bu. Yang satu sakit, yang satu utangnya banyak. Oke, Bu ya. Sampai jumpa kembali. Izin, mohon pamit, mohon izin, mohon pamit. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Kiai Nawawi Al-Aksi, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saudara